samping aku ini ada sebuah motor yang kelihatannya kokoh, keker, maco, yaitu karena desainnya ya. Jadi ini kelihatan jelas banget tuh kayak apa ya, maco, jadi kayak bener tampil percaya diri. Ya ini adalah MT-15, salah satu jenis motor naked bike yang tergolong dalam kategori MT series. Jadi MT itu ada beberapa, dan MT-15 ini merupakan MT yang paling terkecil. Jadi kakak-kakaknya itu ada MT-07, kemudian ada MT-09, dan juga ada yang MT-25. Dan MT-15 ini merupakan yang paling terkecil ya. Walaupun terkecil tapi tampilan bodinya itu ya masih kelihatan kekar lah, masih tampil percaya diri. Dan kali ini kita akan sedikit mereview atau mengupas tentang apa saja teknologi yang dimiliki oleh motor ini. Ya mungkin ya sedikit mengupas bagian luarnya aja ya. Karena kalau mengupas bagian dalam sampai akar-akarnya itu memang belum bisa, apalagi sampai gitu. Yang pertama bagian depan nih, bagian mukanya yang bikin aku memang benar-benar jatuh cinta nih pada motor ini. Moncong sampai dengan dagu itu wah memang benar-benar luar biasa ya, bisa dilihat nih. Memang harus diakui bahwa desain Yamaha kali ini memang menunjukkan kelasnya ya. Seharusnya ya motor ini cocok untuk 250 cc karena memang desainnya itu memang kelihatan kekar banget, maco ya, mantan copet. Nggak, tapi memang benar-benar kelihatan kekar ya, jadi kayak kokoh banget ya. Jadi seharusnya ya menurut opiniku ya ini cocok untuk 250 cc. Bagi opini pribadi yaitu bagian knalpot yang sedikit mencederai desain ini. Mungkin dengan menggunakan common part knalpot ini, kan knalpot ini sama dengan knalpot yang dimiliki oleh Vixion R dan juga R15. Mungkin ya mungkin Yamaha mengharapkan supaya motor ini lebih terjangkau dengan menekan cost untuk bagian knalpot. Mungkin ya, jadi kalau misalkan dia desainnya itu jenis knalpotnya mungkin lebih bagus atau lain lagi, mungkin harganya mungkin jauh lebih tinggi ya. Jadi mungkin inilah maksud Yamaha. Dan satu lagi yang menurutku kurang pas yaitu bagian joknya ya. Ini kan kelihatan minimalis banget ya. Kalau dibuat boncengan ya harus mepet dong. Ya udahlah, nanti kita modifikasi sendiri, kita panjangin ke belakang. Oke, sekarang kita akan melihat di bagian mukanya ya. Jadi clear bahwa keputusan Yamaha untuk menghilangkan plat nomor di bagian depan sudah tepat. Udah nggak kayak zaman Vixion dan Dison ya. Jadi ini plat nomornya kan terpisah tersendiri di bagian bawah. Jadi biar kelihatannya tuh lebih lebih bebas, lebih nggak ada yang terhalang. Jadi lebih keren gitu ya. Dan yang berikutnya kita akan pindah ke suspensinya, yaitu sudah menggunakan suspensi upside down dengan ukuran 37,5 mm. Ini cukup untuk motor dengan kapasitas 150 cc. Kemudian ini ada lampu sen, masih common part dengan motor-motor sport Yamaha lainnya, dan ini masih menggunakan bohlam biasa, belum LED. Nah, kalau untuk lampunya sendiri dia sudah mengadopsi DRL. Jadi kalau kita nyalakan dia akan langsung nyala. Warnanya putih. Ini belum dinyalakan ya untuk engine-nya. Jadi ini baru kunci kontaknya. Kemudian kalau kita nyalakan mesinnya, nah seperti ini nih. Ini memang ciri khas MT banget ya. Nah, kalau untuk lampu yang ini sudah LED proyektor. Kemudian untuk lampu jauh dekatnya itu dijadiin satu ya. Jadi ini lampu yang ini untuk high beam dan low beam, high beam dan low beam. Pokoknya itulah untuk lampu jauh dan dekatnya itu. Saya sebutnya. Kemudian turun ke bawah terlihat spakbor yang kekar juga nih, berwarna dop. Kemudian turun lagi nih, ada velg yang digunakan oleh R25 dengan lebarnya pun sama, 2,75 inci, dibalut dengan ban 110/70 R17. Nah, kalau untuk bannya sudah menggunakan IRC Roadwinner ya. Kemudian di sini ada sebuah rem yang diameternya pun sama dengan R25, tapi kayaknya belum mempunyai teknologi ABS ya, setahu aku sih. Kemudian kalau kita lihat dari sampingnya, kesan Street Fighter-nya juga muncul ketika melihat dari depan ke belakang ya.
Dan memang MT-15 ini juga sudah menggunakan air slot di sini nih. Ini bisa dilihat nih ini. Ini kelihatan tuh kayak ada kisi-kisi ya. Memang memunculkan kesan gagah perkasa ya. Kemudian nih ada cover yang menyatu dengan air slotnya. Cover ini menurutku sih fungsinya untuk menutupi radiatornya. Kan kalau misalkan radiatornya itu nggak ditutup dengan cover ini, itu kelihatan jelek banget ya. Kemudian ini dipadukan juga dengan sebuah penutup dan ada pemanis nih, ada pemanis bertuliskan MT-15 nih. Ini kayaknya ini bahannya bahan aluminium ya. Kemudian kita lihat penggunaan swing armnya. Ini menggunakan model kayak AirSig ya, dimana biasa disebut dengan istilah model banana. Kita beralih ke tangki, dilapisi semacam kayak kondom yang berbahan metal. Nah, untuk MT-15 ini memiliki kapasitas tangki untuk ukuran 10,41 ya, lumayan lah. Kemudian kita pindah ke rangka. Nah, untuk MT-15 ini sudah menggunakan rangkal Delta Box. Kayaknya bukan cuma MT-15 ya. Hampir semua jenis motor-motor sport Yamaha itu rata-rata menggunakan rangka Delta Box ya. Karena memang terbukti kuat dan kokoh ya. Kemudian ke belakang kita lihat juga lampunya ya. Nah, kalau lampu yang sekarang ini sudah menggunakan teknologi LED ya untuk lampu stop lampnya. Yang ada di sini spakbornya itu panjang banget ya. Malah panjangan spakbornya ketimbang joknya. Dan ini kelihatan kecil ya. Ini kayak nggak bisa nahan cipratan lumpur atau hujan ya, air hujan ya. Jadi kayaknya ini harus menggunakan mudguard ya. Kayak ya mudguard buat penahan tambahan gitu biar nggak kecipratan lumpur. Kemudian kita pindah ke velg belakang ya. Nah, untuk velg belakang ini yang digunakan pun sama kayak Yamaha R25. Ukurannya pun sama, 4 inci dengan ban 140/70 R17. Desainnya pun sama, yaitu dibalut dengan rem yang ukurannya tuh lebih kecil kalau dibandingkan dengan rem depannya. Kemudian untuk shock belakang, nah ini sudah menggunakan link monoshock dengan warna kuningnya. Nah, yang berikutnya kita beralih ke dapur pacunya atau mesinnya. Mesin yang digunakan pada Yamaha MT-15 ini sama seperti mesin yang digunakan pada Yamaha R15, di mana kapasitasnya adalah 155 cc, 4 tak, 4 katup berpendingin cairan. Mesin ini juga dipadukan dengan teknologi VVA, yaitu Variable Force Actuation, di mana teknologi ini adalah teknologi yang memberikan torsi merata di setiap putaran mesin. Mengenai mesin ini, tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 19 daya kuda pada putaran 10.000 rpm, pada torsi maksimal di angka 14,7 Nm. Ya, begitulah. Kemudian berlanjut ke speedometer. Nah, kalau untuk speedometer ini sama kayak speedometer Vixion R dan R15 yang sudah menggunakan teknologi digital ya. Pada saat menghidupkan motor, terlihat nih tulisan sapaan kita, "Hi buddy." Baru dilanjutkan dengan animasi speedometer dengan tone negatif. Dan kebetulan motor ini masih baru, jadi kita lepasin dulu nih plastiknya untuk melihat lebih jelas. Dan pada panel instrumen ini terlihat ada indikator netral. Ini ada juga indikator temperatur suhu, engine check, dan dilanjut pada layar instrumen. Ini ada juga indikator posisi gigi. Kemudian ada odometer. Nah, ini odometernya menarik nih. Kebetulan ya karena motornya masih baru, jadi baru menempuh 6 km ya. Ya kebetulan sore-sore buat muter-muter. Di panel instrumen ini juga terdapat informasi kilometer per jam, talpometer yang dimaksimal RPM-nya sampai dengan 13.000 RPM. Ada juga indikator shift light yang berguna ketika kita sedang riding dan menyentuh ride line di 11.000 RPM. Dan shift light ini akan menyala nih untuk memberitahu kita agar mengganti posisi.